Barang bekas belum tentu rusak dan jelek. Pintar memilih dan tentunya menawar, kita akan mendapatkan barang bagus dan tentunya bermanfaat. Pasca tahun 1998, setelah krisis politik dan ekonomi menghantam Indonesia, situasi nasional berubah, nilai tukar rupiah melemah, harga barang tinggi, dan daya beli orang Indonesia turun drastis. Keadaan ini menuntut orang Indonesia untuk tetap bisa bertahan di tengah kesulitan hidup. Salah satu trik mengatasinya adalah mengkonsumsi barang bekas yang masih layak pakai, seperti baju bekas. Harga murah maupun murah, 10.000 saja. Minggu lalu 15.000. Baju adalah satu kebutuhan primer manusia. Baju pada abad 20 tak lagi sekedar kain yang menutupi tubuh. Baju adalah penanda sosial seseorang. Bukan masalah harga atau nilai tukarnya saja, tapi baju itu sendiri adalah media komunikasi. Sebenarnya, impor baju bekas dari beberapa negara sudah mulai masuk ke Indonesia sebelum tahun 1998. Tapi setelah krisis ekonomi politik, impor baju bekas semakin deras masuk. Daerah yang terkenal dengan perdagangan baju bekas adalah daerah Sulawesi dan beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Baju-baju bekas yang diimpor ini adalah baju bekas dengan jenama-jenama dunia, dan kualitasnya masih dianggap baik. Konsumen memilih baju bekas sebagai pilihannya karena harga murah, jenama terkenal, dan tentunya menjadi modis di tengah krisis. Baju bekas yang masuk Indonesia lantas diistilahkan dengan beragam nama. Di Makassar dan sekitarnya disebut dengan cakar, singkatan dari cap karung, karena dikemas dalam karung. Di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta disebut dengan awul-awul karena baju-baju tersebut tidak digantung rapi, tapi ditumpuk dan konsumen memilihnya dengan cara diacak-acak atau diaul-aul. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah RB, singkatan dari rombengan. Walau bekas, baju-baju dalam kemasan karung ini sangat diminati. Jika beruntung, kita akan mendapatkan baju yang masih bagus, bahkan baru. Baju-baju bekas ini pula menumbuhkan lapangan pekerjaan, ekonomi berputar, dan semua senang. Tapi bukan berarti konsumen dan pedagang selalu untung. Butuh kecermatan dan ketelitian dalam memilih baju-baju bekas ini. Beberapa trik dan tips dalam mencari baju bekas. Pertama, kita harus memiliki pengetahuan dan informasi tentang jenama-jenama global. Setelah mengetahui informasi tentang jenama-jenama tersebut, kita mencari tahu harga resmi atau harga baru di toko atau di pedagang daring. Walau jenama terkenal dan mahal, tentu saja kualitas barang menjadi hal terpenting. Tak ada yang sobek, jahitan masih utuh, warna masih cerah, dan tak ada noda. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, waktunya untuk tawar-menawar. Hal ini tak hanya berlaku pada baju saja, tapi juga barang-barang lain seperti sepatu, tas,
aksesoris, bahkan spray dan pakaian dalam juga tersedia di pusat-pusat penjualan barang bekas. Ada baiknya pakaian bekas yang dibeli tadi segera dicuci bersih, disetrika, dan siap dipakai. Tak hanya sebagai barang konsumsi, barang bekas ini juga bisa menjadi barang dagangan lagi. Barang bekas bukanlah sampah. Nilai fungsi yang dianggap habis bagi sebagian orang ternyata masih bermanfaat bagi orang lain. Walau harus diingat, apakah kita membutuhkan baju-baju bekas itu, ataukah kita hanya ingin bergaya dengan jenama-jenama global?